semuanya. Waduh, senang dengan kondisi gua. Oke, welcome back di dalam apa ini program kesayangan kita, Art Talk tentunya. Di Asia Sara Radio Channel. Ya, senang sekali bisa ketemu di episode yang kali ini, karena yang kali ini tamunya spesial. Sebenarnya tamunya di Art Talk itu selalu yang spesial ya. Kalau misalnya kalian 2 minggu yang lalu ada the last 2 episode kemarin ya, itu kedatangan 2 gadis cantik di tempat ini yang tentunya punya kisah hidup yang inspiring ya, yang sangat menginspirasi. Dan tentunya hari ini saya kedatangan satu orang cowok ganteng, tapi tinggi badannya tidak melebihi tinggi saya. Abang bisa aja. Yang ngakunya ganteng gitu ya. Gimana diakui nih bang? Hah? Bukan mengaku diakui. Ya iya, Gimana? cuma kan tinggi badan kita beda. Kalau itu nggak bisa milih bang. Ya gak apa-apa, kita langsung aja kasih tepuk tangan buat teman kita, buat adik saya juga, Mikael Cakrawala. Yeay, terima kasih Karolis. Jadi Iya. gimana Karus? Apa kabar? Iya, Selamat iya. datang di podcast saya. Iya, terima kasih ya. Jadi, Tongkatnya mana? itu jatuh pak di depan. Pak. Jadi gimana kesibukan apa Karolis sekarang Karolis? Sekarang saya lagi sibuk wawancara orang aja. Kebalik nih. Khususnya- salah nih, Iya. salah. Khususnya wawancara orang yang baru keluar Keluar rumah. Oh, rumah. Nanti kita bahas, oke? Oke, boleh, Ya, boleh. nanti kita bahas. Oke, Boleh. KL ya. Ya, Karolis. Jadi kalau misalnya gua ini kenal KL ini dari kecil ya. Kecil banget. Dari kelas 2 SD. Iya. Kalau nggak salah. Dulu KL itu mainnya masih sama Asmar. Ih, parah bener lu, udah meninggal lu bang. Iya kan Asmar. Dulu gua pikir lu sama Asmar itu saudara kembar tau. Gue beli naya kalau itu. dulu gue pikirnya gitu kan. Karena dulu waktu kecil kurusnya sama, model-modelannya kan potongannya mirip. Tapi tetap gantengan gue lah bang. Iyalah. Kalau lo kan produknya kan mukanya kan ayah banget. Iya betul. Ya kan? Karena anak kandung. Lo mau nangis kan? Jangan Kalau dibahas bang. kalau gue bilang muka lo ayah banget. Ya, dan makasih ya KL ya udah datang di Terima kasih sudah diundang. podcastnya Art Talk. Lo terima kasih sama produser dong Wih, Yang Ibu sudah- Jessica yang terhormat. yang sudah mengundang gitu kan. Kenapa pakai kacamata hitam Anda hari ini? Jadi sebenarnya Untuk meningkatkan kepercayaan diri. ini nambah PD 10%. Oh gitu. Menurut kalkulasi Google, Oh gitu. kacamata hitam itu menambah kepercayaan diri 10%. Kamu nambah 10%. Karena biasanya kalau nggak pakai kacamata, boleh ada spidol, saya pengen hitamin nih. karena biasanya kalau nggak pakai kacamata nih, kebanyakan ketawa-tawanya. Karena gini, karena orang itu nggak cukup nyaman dengan yang namanya eye contact sebenarnya. Aku nyaman sama kamu. Oke, KL ya, sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Lo ngapain? Sekarang ya habis keluar nih kan ya. Tadi kan bilang habis keluar ya? Iya. Dari toilet. Tadi masuk nanti sini. kita bahas Nanti. gitu kan. Abis keluar dari mana ya nanti kita bahas. Iya. Jadi Terus kesibukan sekarang lagi. Setelah keluar apa? Ini gue cerita dulu nih bang, Iya, jadi iya, potong-potong iya. nih. Kesibukan sekarang Ngeliat lagi. muka lo bawaannya gue pengen motong-motong. Ini udah cut aja. Nggak bang, kesibukan sekarang lagi mencoba mencari bisnis. Mau bikin bisnis ya, peluang-peluang bisnis. Ya, yang sudah ada sekarang ya mungkin yang tadi gue cerita soal ikan. Off the record lah itulah. Off the record. Ya nanti kita coba. Ya, Ya siapa itu. tahu Ya lah. tapi udah disebut soal ikan gitu ya. Ya soal Ikan ikan. cupang ya. Cupang bisa, tuna bisa, Oh. hiu bisa, Oke, ikan. pokoknya ikan. Terus apa lagi? Terus bantu-bantu temen jual mobil, motor, ya apa aja yang bisa dikerjain lah. Mhm. Gitu. Terus bantu-bantu ayah Bantu-bantu aja pasti. di Pelayanannya dong. Di pelayanan Saya ya. bantu spesial mengantarkan Hambanya. dari rumah hambanya menuju ke tempat pelayanan. bandara. Bandara udah take off, udah saya pulang lagi. Oh, gitu. Itu Iya. paling spesial. Iya. Iya. Dan sampai sekarang masih agak susah diminta kalau diminta pelayanan ke daerah gitu ya. Kapan Anda nih saya tembak aja langsung di sini ya. Jangan dong. Anda kan sudah tahu hidup Anda harusnya ada Kita di mana. cheers dulu kita. Nggak ada cheers dulu. cheers-cheersan di Cheers dulu, sini. Bang. Ini tempat di mana saya harus menelanjangi Anda salah Jangan satunya. dong bang. Ampun. Ya enggak ya, pokoknya gue yakin loh pasti ada something big ya. Amin. Gue percaya gitu kan di hidup KL itu ada something big. Amin. Karena buat gue kan KL ini kan lu kan juga kan bukan cuma sekedar temen buat gue, tapi kan udah gue anggap seperti adik Kan gue emang gue sendiri. adek lu bang. Iya. Tapi
adeknya nggak pernah disamperin ke rumahnya. Parah, nggak pernah ngajak main, nggak pernah ngajak nongkrong bareng gitu. Iyalah. Jadi kalau ketemu cuma marah-marah, ngingetin, abang macam apa? Iyalah, Ya nggak kan? apa-apa, nggak Zaman apa-apa sekarang juga. abang macam apa kayak gitu? Ya daripada kita chat gak dibalas-balas. Lebih baik begitu. Lebih baik. Oh jadi nyindir. Makanya untuk mengundang lo ke sini aja harus ada butuh seorang ibu Jessica. Tapi kan langsung datang. Ya, karena kalau gue yang chat gak dibales. Dibales. Oh, enggak. Ah, Orang gue chat iya, lo Pak. lagi ngeliat-liat mobil Saya aja. minta maaf waktu itu saya lupa, Pak. Bukan bermaksud hati. Ayah bunda gimana kabarnya, sehat? Sehat. Luar biasa. Masih keluar kota. Padahal gue sering banget ketemu sama ayah bunda nih, formalitas aja nanya. Iya. Jangan usah disebutin belakangnya, Bang. Nah kalau Gaby gimana? Gaby kan udah lama nih gak ketemu. Gaby sudah kurang lebih 200 tahun lah nggak balik rumah tuh. Jangan gitu dong. Ya. 200 tahun Enggak. lebay nih. Pokoknya itu udah lama lah dia nggak pulang ke rumah. Kangen gak lo sama Gaby? Kangen. Tapi dia nggak bisa pulangnya karena emang kerjaannya gitu loh, Bang. Emang sibuk banget dia sekarang Emang ya? sangat sibuk karena kan dia personal assistance, Personal. Oh sekretaris ya? sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi ya? Jadi memang harus ngikutin kemanapun bosnya pergi gitu, Bang. Oke Gaby luar biasa. Acungin Sukses jempol. terus dalam pekerjaannya. Karolis kangen sama Gaby. Salam jempol. Lo kangen gak sama Gaby? Nonton gak deh nih? Gaby kalau kamu nonton sarangnya gitu. Kau panje. Gue pakai bahasa Belanda tuh. Itu bro. kan yang episode kemarin, Bang. Oh iya. Ini gimana sih, Iya, Bang? iya. Makanya gue taunya itu doang. Kalau sarangyo kan bahasa Korea. Oke. Apa Oke. mau nanya apa lagi nih, Bang? Nah, ini kan KL ini adalah seseorang yang gue kenal ya, orang yang multi talented. Bisa aja. Lah memang nyanyi oke. Tapi itu jadi beban loh, Bang. Main musik oke. Sumpah itu jadi beban. Denger dulu, lo ngomong lagi gue tarik nih bibir lo nih. Jadi gue di podcast ini buat apa kalau nggak Tunggu ngomong? dulu, gue dulu yang ngomong gitu kan. Ya udah, main, oke. main musik oke. Oke, lanjut. Nyanyi oke. Olahraga Iya, Oke. olahraga, olah-ramlan ya. apa lagi? Bisa. break dance Breakdance. oke. Ngartis. Acting. Itu numpang di sinetron. Iya kan, numpang gitu. sinetron. Iya. Nanti kita bahas dikit nanti. gitu kan. Banyak banget nih multi talented. Nari oke. Terus aja, Bang, ini udah merah muka Gitu gue kan. Apalagi bisa nerbangin pesawat terbang. Ya, betul. Muka B aja. Enggak gitu. Muka AA dong. Muka ganteng. Gitu Gue gak bilang ganteng sih, A aja. Lu pernah gak sih melihat itu dalam hidup lu sebagai sesuatu yang something wow? Lu ngerasa segala sesuatu gift yang diberikan Tuhan dalam hidup lu gimana sih menanggapinya? Oke, ini biar gue cerita sedikit. Oke. Ketika gue kecil, Aha. ketika gue di SD SMP, ya masa-masa umur segitulah, gue bisa ini, bisa itu seperti tadi lu bilang. Gue merasa gila keren banget nih gue bisa nih. Teman-teman gue juga nggak bisa, ya kan? Setelah lulus SMA, gue merasa itu sebagai burden. Why? Karena sebegitu banyak pilihan dan gue nggak bisa menentukan jalan yang mana yang mau gue ambil, pilihan apa yang mau gue ambil, yang mau gue Gue tekuni. punya pertanyaan ini lu yang ngomong ya. Gue Apa, punya apa? pertanyaan Apa, ini apa? dari dulu. Apa? Lo nggak tahu jalan mana yang harus lo ambil atau lo nggak mau ambil tuh jalan? Nggak tahu Until now. until now. Why? Because there's so many options, Aha. banyak pilihan, betul banyak pilihan. Yes. Dan di setiap pilihan tersebut pasti kan ada tanggung jawab dong. Iya. Nah, karena gue bisa. Nah ini gue suka. Ya udah nggak jadi. Nggak ngomong lo. Gue perhatiin kata-kata lo. Ayo ngomong. Ya pasti ada tanggung jawab Tadi sampai mana? dong. Tadi Ada tanggung jawab Iya ada dong. tanggung jawab. Oke. Ah. Sifat jelek gue tuh pelupa gitu. Gue kan juga Iya. punya sifat jelek dong. Ya sifat gue tuh mengingatkan. Oke, bagus. Cocok kita berarti ya. Nah, ada tanggung jawab, Iya. betul. Tapi karena begitu banyak Option. options dan kebisaan, apa sih talenta ya ngomongnya. Gift lah yang Gift. diberikan. Jadi bingung sendiri ini mau yang mana. Karena pertama bosenan, terus lupaan. Sebenarnya aku juga sedikit cuek orangnya, gitu loh. Jadi Gak sedikit banyak. jalanin satu itu kayak baru sebentar udah bosen. Jalanin yang lain sebentar udah bosen. Jadi banyak yang dikerjain tapi bosen semua. Padahal bisa. Iya, tapi ujungnya jadi nol. Gitu loh, Bang. Lebih bagus orang yang cuma bisa satu atau dua tapi fokus. Gue lebih kalau bisa gue kayak gitu ya dah. Gitu loh, lebih nggak banyak pilihan. Karena kayak lu mau belanja lu suka apa? Baju apa sepatu? Misalnya lu suka shopping apa? Atau Baju. jam tangan, baju gitu, baju kan. Nah, lu Ya, punya jam-
satu tipe baju dengan warna yang banyak, lu kan pasti lebih susah dong milihnya. Karena lu suka tipe bajunya tapi warnanya banyak. Dibanding lu cuma suka warna putih atau lu suka warna hitam doang, mau tipe bajunya apa aja, lu lebih gampang milihnya. Gitu loh ibaratnya. Gitu Bang. Nah tapi kan bukannya itu kan tergantung lo tinggal ngambil sebuah keputusan. Betul. Decide, ya kan? Betul. Decision kan? Iya. Lo kan tinggal decide aja sebenarnya. Betul. Gitu kan. Nah tadi kan lo bilang kan mengenai tanggung jawab. Apa ada gininya nggak sih? Ada satu burden yang kayak lo bilang itu, lo nggak siap dengan tanggung jawab itu. Iya, karena setiap keputusan ada tanggung jawab dan lu harus menyelesaikan pilihan lu dong. Iya. Iya, itu yang sebenarnya menjadi consider gue. Sehingga lo nggak mengambil satu pun. Jadi gue nge-flow aja gitu. Adanya apa ya gue gas, adanya apa ya ini, adanya apa ya itu gitu. Oke. Nah pertanyaan gue kira-kira sampai kapan? Ini gue jadi kayak ini gue jadi kayak ngomong sama ayah ini gue di sini ya. Gitu loh. Kayak gue digas Lu terus. nggak tahu sebelum lu di sini, ayah udah bisik-bisikin sama gue. Gila banget bro. Ayah sarangnya. Ayah I love you. Aku cinta padamu. Iya. Nanti yang nonton di Alfa nih. Nggak, lu nggak boleh bagi linknya lu bang. Awas lu. Nggak, lu nggak usah dibagi juga. Pasti nonton lah. Oke, lanjut. Ya itu tadi. Apa pertanyaannya? Iya. Apa pertanyaan tadi? Iya kan berarti kan sampai kapan? Sampai gue Karena begini kan. Karena begini kan. Ini gue lebih banyak ngomong karena gue merasa gue abang sih ya kali ya. Karena begini kan, orang itu pasti punya destination, final destination. Betul. Yang dimana lo waktu ngejalanin final destination itu adalah jalan-jalannya itu ya itu kayak tadi gift demi gift yang harus lo ambil. Betul. Nah, ya masa nggak punya final destination? Sebelum kita nih ngomong ke lebih lanjut nih, banyak banget nih sebenarnya unek-unek gue buat lo nih. Ya udah nggak apa-apa. Salah satu dulu nih, jangan rame-rame bang. Iya dong. Ya. Kayak tadi kan mau sampai kapan ditanya kan? Yes. Sejujur-jujurnya, gue nggak tahu sampai kapan bang. Mungkin sampai gue dapet jodoh atau gue nikah mungkin. Nah contoh untuk menikah itu kan sebuah destinasi. Aduh bunda itu kalau soal itu sih kalau nikah. Bunda tolong ya. Tolong. Ini udah hampir 30 tahun bunda. Boleh ya bunda ya. Nah gitu. Ya pokoknya gue berdoa, pokoknya lo ya ambil itu lah. Bukan itu yang mau gue bahas, tapi itu juga yang mau gue bahas sebenarnya. Jadi gitu yang mana kan. nih bang sebenarnya? Ya itu salah satunya gitu kan. Jangan bikin gue pusing karena nih. buat gue kan kayak gini kan, seorang KL ini kan adalah orang yang bisa banyak lah. Giftnya gitu. banyak banget, banyak banget giftnya gitu loh. Dan kalau misalnya giftnya itu cuma sekedar ya jadi sia-sia. buat gue bukan, maksud gue kalau gamenya ya sekedar main musik ya sekedar main musik, olahraga ya sekedar olahraga, dan lo itu kan punya sebuah future itu kan yang bisa expert di situ. Betul. Sebenarnya gitu kan. Nah kalau misalnya buat sekedar gue tutup mata lah mungkin, tapi karena gue care sama lo kan, jadi kan gue mikirnya jadi ya kita ayolah. bro care. Salah satu lah, gue kan selalu orang yang mengingatkan lo punya panggilan yang sangat besar. Iya betul. Dan segala Abang juga macam. begitu loh bang. Jadi Ya, kan iya. saya kan juga mengingatkan abang. Iya gitu. dong. Sering kita kan saling tukar pikiran. Dan salah satunya kan ada yang terlaksana. Betul sekali. Ya kan? Mantap sekali. Yeah. Keren. Ya gitu ya, dan gue menantikan lo lah untuk akan hal itu. Nah, nih satu hal nih gue pengen nanya sama lo. Lo kan tuh sekolah pilot di mana? Filipina ya? Cebu, Filipin. Cebu apa cebu bilangnya? Di sana namanya Cebu. Cebu. Iya. Bukan cepu ya? Bukan cepu dong. Masuk dong kalau cepu. Ya, Cebu ya gitu kan. Berapa lama lo dulu sekolah pilot? Dari 2011 sampai 2012 pulang sini dulu setahun. 2013 lanjut lagi sampai ya berarti sampai akhir 2013. Berapa jam yang lo dapetin penerbangan? Total flight hour 170-an lah. 170-an. Which is lo cuma tinggal kurang berapa jam lagi untuk lo bisa menerbangkan pesawat secara komersil? Untuk di luar simulator udah cukup. Di luar simulator udah cukup. Yang gue lakukan hanya tinggal simulator. Tinggal simulatornya Simulator aja. 30 jam gue lulus. Kuota berarti kuota untuk lo jam terbang lo untuk bisa menerbangkan pesawat komersil sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Waktu itu masuk sekolah pilot karena gue nggak tahu mau kuliah apa bang. Jadi gue lulus SMA, balik lagi kayak yang tadi. Karena gue bisa banyak. Gue tuh suka semua, hukum gue suka, psikologi gue suka dan lain-lain. Karena kebetulan kan gue IPS. Jadi gue nggak tahu nih gue mau ngambil jurusan apa kan. ilmu pengetahuan semuanya ya. Nggak ada jurusan itu bang. Kan Nah, IPS. nggak ini serius. Iya. Jangan bercanda nih bang. Nih airtalk nih, Iya. bahas-bahas yang dalam-dalam nih bang. Iya. Nah, jadi gue tuh nggak tahu mau kuliah apa. Terus intinya didoakan lah oleh seorang hambanya. Didoakan.
dia dapat untuk kuliah yang cepet. Gak bisa kuliah lama-lama nih Kyle nih katanya, harus kuliah cepet. Ya udah, gue buka Google dong, gue tulis kuliah cepet yang keluar pilot. Gue buka, gue print, gue kasih lah ke hamba tersebut. Yaudah ini aja nih, setuju nih, udah jadi pilot aja. Makanya masuk sekolah pilot, gitu ceritanya bang. Dan sekolah pilot itu kan nggak murah. Di Indonesia mahal, di luar negeri murah. Oh ya? Iya. Dulu zaman 2011 mas di Indo itu 800 sampai 1M lebih. Di Filipina 200 sampai 300 juta. Wow. Perbandingannya segitu. Di mana, di Aviator ya? Dulu namanya Aviatur. Aviatur ya. Ya. Bukan Aviatur yang bawa tour guide ya. Ini Aviatur sekolah penerbangan, guys. Gitu. Sempat dapat lisensi nggak? Private pilot license, PPL. Bisa diperpanjang atau udah? Bisa diperpanjang tapi harus menerbangkan pesawat 10 jam. 10 jam dulu. Iya. Gitu. Nah, ini mau lanjutin gak sekolah pilotnya biar cepet nih? Iya dong. Oke, jadi udah selesai semuanya itu, terjadi sebuah kecelakaan di sekolah. Yang mana yang punya sekolah tersebut lagi bawa orang penting di Filipina dan pesawatnya crash. Setelah diselidiki ternyata dia apa namanya, kalau ngebunuh orang itu apa namanya? Apa tuh? Diakalin pesawatnya. Oh, di hijack. Di hijack intinya. Semacam itulah. Disabotase. Sabotase. Iya. Pesawatnya Susah disabotase. Iya, disabotase oleh salah satu mafia di sana. Di negara tersebut. Dan sekolah kita ditutup. Makanya itu gue pulang ke Indo. Sampai sekarang? Enggak, ditutup. Hampir setahun. Ketemu udah pengacara ini itu dan lain-lain. Udah Kan beres. anak-anak Indonesianya banyak. Pada komplain semua dong. Karena kan udah bayar full. Sekolahnya tuh harus bayar full. Lu cuma bisa nyicil sekolah itu 2 minggu. Kalau lu gak bayar 2 minggu udah lu dianggap cabut. Nah udah bayar full. Akhirnya ada salah satu lulusan murid tersebut. Dia jadi businessman, gak jadi pilot. Nah dia lanjutin sekolah tersebut dengan ganti nama. Jadi dia boleh buka lagi tapi dengan nama yang berbeda. Iya. Gitu. Nah dia lakuin itu. Dan dia membebankan beberapa, hitungannya dulu peso, beberapa ratus ribu peso atau beberapa ratus juta rupiah kalau orang-orangnya mau lanjut untuk nutupin kosnya dia lah, dia bilang kayak gitu. Nah saat itu sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk mencari atau berdoa untuk dapat uang segitu, karena kan untuk sekolah awal aja bisa gitu kan. Nah cuman di situ udah kayak, aduh ini kenapa ada halangan lagi sih gitu loh. Jadi kayak mulai, aduh mendingan gue di Indo deh, cari kerja di Indo, coba dapat apa sih, casting sana sini, terjunlah ke entertainment. Begitu ceritanya. Terjun ke entertainment, banting setir ya. Banting setir. Dari pilot jadi ke entertainment. Betul. Dan di entertainment itu sempat main di ini apa sih namanya? Terkenalnya si Boy. Oh, anak jalanan. Anak jalanan. Betul, Pak. Jadi karena ayah itu ngurusin anak jalanan, anaknya dapat sinetron anak jalanan juga. Karena ayah itu punya pelayanan namanya Gitu, anak jalanan, guys. Anaknya main film di anak jalanan. Anaknya mainnya di jalanan. Iya kan? Iya. Dan waktu itu gue nonton sekali Iya, betul. di salah satu TV swasta. Betul. Itu yang bikin gue ketawa ngakak. Kenapa lu ketawa, Bang? Ada orang yang gue kenal lagi scenes-nya nyuci mobil, dipaksa nyuci mobil, apa lu dipelonco itu ceritanya di situ. Enggak, ceritanya itu kan gue anak geng baru lah, member baru di geng tersebut. Jadi dibully dulu kan, Dibully. suruh bersihin mobil, suruh apa gitu. Di sini tuh. Di sini tuh ya. Gue kebetulan nontonnya Mall Mes. Jadi lu ketawa berduaan dong. Iya dong. Parah emang, parah. Terbuka semua di sini ya ternyata ya. Nah, sebenarnya kan kalau ngeliat roller coaster Ini kena ITE ini sebenarnya. Ya enggak Lu dong. nggak terima nih kalau gini. Enggak dong. Oh, nggak gitu boleh. kan. Nggak boleh. Gue sebenarnya kan ngeliat kehidupan lu tuh kan kayak roller coaster gitu kan, dan lu kan ngelakuin apa aja itu kan keren banget gitu loh. Enggak biasa aja. Ya buat lu biasa gitu kan, buat lu kan biasa aja, tapi buat orang lain mana ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu emang. Makanya gue menganggap itu kayak, ya gue bisa berarti lu juga Ini bisa mau nggak? gitu. Ini enak nih. Nah, Ini dibawain dari Amerika bro. ini aja gue yang kecil ya. Iya. Boleh nggak yang kecil? Boleh. Tos. Makannya jangan salah nih. Ini makan. Salah. Salah. Nah, lo itu kan lanjut. Ini boleh diminum gak sih, Bang? Boleh. Lu juga pakai Volza? Gitu gak ada mereknya. Oh ya nggak ada. Ya nggak apa-apa Jangan juga disebut. sih. Nggak apa-apa juga sih. Saya juga punya. Nah, lo kan banyak pisahnya gitu kan. Dan gue ngeliat kan kayak roller coaster gitu kan dalam kehidupan ya El ya. Ya. Mulai dari apa? Sekolah pilot. Ini gimana sih Bang bukanya Bang? Ya buka aja, tinggal buka. Lengket.
Terus Terus lo kan juga pernah main film kan? dulu pas Mm-mm. SMA. Iya. Apa Amphibious? Amphibious. Itu ceritanya sebenarnya filmnya jelek banget sih sebenarnya. Tapi itu katanya film 3D Indonesia pertama kerjasama sama Hollywood. Iya tahu gua. Katanya. Gitu Ini kan. boleh dimakan, Bang? Boleh. Nah, apa perasaan lo sebenarnya mengetahui? Nggak tahu ya apa bang. Tunggu dulu bentar, enak banget ya. Kalau lo tuh banyak bisanya, perasaan yang sejujurnya gitu. Beban. Kalau sekarang gue merasanya. Kalau dulu gue merasa gue Happy. keren banget. Gue paling keren lah di sekolah, gue paling keren. Di lingkungan gue paling keren dulu. Setelah lulus dan setelah beranjak dewasa, gue merasa sebenarnya jadi beban. Nah, lo pernah nggak sih berdamai dengan hal itu, El? Berdamainya dalam artian apa nih? Ya, maksudnya kan kalau beban itu kan artinya kan lo nggak bisa terima dong. Enggak, kalau terima gue terima. Tapi gue merasa kayak, ya ini kan gue nggak bisa pilih. Gitu Lo loh. nggak bisa pilih apa nggak mau pilih sih sebenarnya? Oke, bakat bawaan lahir atau dipelajarin? Gue tanya lu bang. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Kalau bawaan lahir berarti nggak bisa milih dong. Kayak lu kelamin, cewek cowok nggak bisa milih. Tinggi badan kayak lu ajakin gue nggak bisa milih bang. Jadi lu nggak bisa ngecengin gue dari tinggi badan. Gue nggak ngecengin. Gue ngasih tahu informasi ke teman-teman yang nggak tahu Bahwa tinggi gue Kak. cuma 168 cm. Gua nggak bilang angka. Gitu maksudnya Gua biar nggak bilang jelas. angka. Ya gitu aja nggak Gue apa-apa. nggak bilang Bang. angka. Biar clear kita nih, biar clear. Ini kita mau berantem nih di sini. Tinggi lu berapa sih bang? Hah? Tinggi lu berapa? Gue nggak nyampe 180 bro. 9,5. Ya. Ya 180. Nyampe. Pakai sepatu jadi 183, 182 bang. Oke. Ya udah kita tos dulu lah kita Tos ya dulu, biar ya. akur gitu. Nah kan. itu jadi kan nggak bisa milih. Gue terlahir dengan bakat apa gue nggak bisa milih. Ya tapi kan lo kan untuk menjalani semua yang ada kan, misalnya nih kayak tadi salah satu bakat lo misal di musik, lo kan bisa ambil. Tapi sejujurnya ya kalau gue itu kenapa gue tahu gue bisa banyak itu karena dari kecil ayah bunda itu selalu membebaskan gue maunya apa sih. Gitu loh, nggak maksudnya nggak pernah hanya mengarahkan ini ya itu ya gitu, nggak, maksudnya membebaskan. Mau musik ya udah dilesin musik, mau taekwondo lesin taekwondo, mau apa lesin apa, jadi makanya bisa banyak. Gitu loh bang. Nah kalau menurut lo sendiri, sebenarnya kalau menurut lo sendiri, lo harus pilih salah satu nggak atau beberapa? Untuk ke orang harusnya fokus di satu atau dua. Nah untuk lo sendiri? Iya dong. Tapi gue belum tahu apa bang. Gue tahu lu puter-puter terus di situ bang, ya kan? Ini topik kita masih banyak nih bang sebenarnya. Ya nggak nih. apa-apa, tapi yang lain kita lupakan. Oke, bagus. Saya suka di sini. Ayo bang, apa pertanyaan? Tanya Ya lagi. itu sebenarnya. Apa? Nah kan kalau misal kata lo kan untuk orang lain, kebanyakan orang kan harusnya kan memilih salah satu, Betul. satu atau dua. Nah kalau misal itu kan untuk orang lain. Oke, gue udah memilih. Gue udah dapat jawabannya. Kalau untuk seorang Mikael Cakrawala Gue akan Jihian, mencoba menjadi bukan mencoba, gue akan fokus menjadi businessman. nah Gitu. Itu jawaban lu mau kan? enggak. Salah lagi. Oke. Ya udah, at least lu punya satu pilihan gitu kan. Itu kan sebuah roller coaster dalam hidup ya. Dan gue percaya lah, gue terus mendoakan lu bro. Intinya gini sih, gue tuh pengen mempunyai sebuah pekerjaan yang bisa memperkerjakan orang. Nah itu kan pekerjaan. Iya dong. How about the ministry? Ministry harus jalan Ini terus. soalnya tertulis nih kan di dalam papan nih kan, pelayanan pedalaman. Nah ini gue suka nih, gue gak yang minta. mana, yang mana, itu yang loh, mana, Bang? Itu di poin nomor 3 di atasnya kisah Pelayanan masuk penjara. pedalaman. Oh iya betul. Di atasnya kisah masuk penjara. Ayah itu selalu pingin gua. Dengar dulu itu Iya ini. di atasnya kisah masuk penjara. Angel, Ada wes, nomor 3. angel. 3 pedalaman. Ini benar-benar gue gak minta loh ini Iya, tentang ini poin emang 3. ini tuh emang ini isengnya Jessica gitu loh. Pelayanan pendalaman. Padahal kita pelayan bareng aja sama Jessica, gue gak pernah. Oke, kalau misalnya ngomongin soal sekuler, bisnis lo pengen punya sebuah bisnis yang akan mempekerjakan banyak orang. Betul. Tentunya which is itu bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Betul. And but how about the ministry? Yang lo tahu sendiri bahwa nih, lo kan kalau misalnya kemarin itu kan gue sempat wawancara Kenis, dia punya bakat punya sebuah warisan perusahaan gitu kan. Nah yang gue tahu kan, yang gue lihat kan, dan lo juga tahu, lo tahu, jangan noleh. Lo tahu lo juga punya akan mewarisi apa yang ayah punya Betul. di dalam sebuah pelayanan. Nah gimana nih dengan pelayanan di pedalaman?
Ini kita ngomongnya lebih cenderung kayak lebih personal ya. Bang, lu jangan bikin gue gak bisa jawab dong Bang. Ini kan biar podcastnya. Ya gak apa-apa, ini biar sekali-sekali Artok tuh ngomongin sesuatu yang benar-benar personal gitu. Gak apa-apa kan ya? Jadi ini Nggak durasi apa-apa kan durasi ya? lebih dari 30 menit Gak gak apa-apa, apa-apa. kita bisa potong jadi 3 episode, 2 episode boleh. Oke. Tadi pertanyaannya apa diulang Bang? Coba. Ini kan lu kan tahu, ini Iya. kan sebuah warisan. Iya, oh iya udah ingat. Ya kan, Oke. pelayanan pedalaman gitu kan. Of course gue nggak bisa. Yang gue tahu lu tuh punya hati itu sih. Iya, of yang gue course. tahu ya. Betul, gue nggak bisa lepas itu gitu aja, nggak mungkin. Iya dong. Mungkin suatu hari nanti oleh kairosnya saya dapat menjalankan itu, gitu Bang jawabannya Bang. Gitu ya. Tapi kalau keinginan ada. Tapi lu pernah gak sih dengar Tuhan bicara? Tuhan itu, oke, gue share sedikit nih ya. Lu kan tahu gue demen motoran, Iya. gue demen touring, demen naik motor lah pokoknya. Tuhan itu kalau ngobrol sama gue ada motor bro, gitu. Gue lagi jalan kemana Tuhan jauh pernah tuh gak sih ngobrol. ngomongin soal ini? Ya begitu. Nah boleh gak di-share sama teman-teman nih? Oh nggak bisa. Oh bisa dong. Ini kan biar bisa jadi Itu kan inspiring. pribadi Bang. Biar bisa jadi berkat. Oh, Siapa iya. tahu teman-teman tuh dengar suara Tuhan dan mereka do know how to do bro. Lu jahat banget lu ya. Nah kok jahat sih? Enggak dong. Oke. Semua orang pasti bisa dengar suara Tuhan, betul nggak? Bisa ada yang lewat mimpi ya kan, Iya. bisa langsung, Iya. gitu macam-macam kan. Nah, ya kalau gue kan ngobrol lagi di motor nih, Iya. otomatis pasti ada pernah membahas ini Bang. Dan ya sebenarnya dia juga kayak ayah bunda sebenarnya. Dia nggak mengharuskan ini itu enggak gitu, cuman Kode. gue seneng loh kalau lu begini gitu. Nah. Ngerti kan maksud gue? Nah kerinduan hati lo sebenarnya di paling dalam itu untuk apa sih? Selain menyenangkan ayah bunda. Gini, gue tuh tahu gue belum bisa ngomong di depan banyak orang. Belum bisa public speaking lah. Kalau satu-satu gini gue masih berani, gue Iya. jabanin nih gitu. Ini kan public speaking di share nanti. Tapi kan nggak ada orang di sini, cuma ada kamera. Gue udah terbiasa sama kamera Bang. Iya. Gitu ya. Oh ya artis. Iya, udah artis. Cuci mobil. Wih mahal. Nah ini gimana nih? Iya terus. Oke. Gue apa lupa gue tadi. Sampai Tuhan itu kan bilang, gue seneng loh kalau lo mengerjakan. Oh iya, gue pekerjaan seneng. ini." Gue seneng loh kalau lu begini, kalau gue begitu, gue seneng loh gitu. Itu kan kode ya kan. Nah, ya karena gue tahu gue belum bisa public speaking, jadi mungkin yang bisa gue lakukan step pertama nih mungkin, gue kerja, bukan kerja sih, gue melakukan sebuah bisnis dan gue menjadi donatur di situ, atau gue yang supply dari segi keuangan. Pengennya untuk lu. step awal. Untuk step awal. Ya, nanti begitu berjalannya waktu, entah 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin gue yang terjun langsung. Ya, who knows gitu loh, Who Bang. knows? Nobody knows bro. Oke. Lu punya gak sih kerinduan menyenangkan hati Tuhan, El? Selalu, Bang. Selalu ya? Selalu. Apa? Mau nanya apa? Ya enggak. Tadi kan Tuhan kan ngomong, kalau misalnya ngomong sama lu kan, gue seneng loh kalau lo ngerjain Iya, ini. dia tuh kalau ngomong gue tuh gak pernah nyuruh tapi kode. Dan gue tuh kalau di kode itu kayak ya dah gitu loh, kayak aduh ya deh. Ntar dulu dah gitu. Ya. Jangan dong. Kalau itu nggak bisa Bang. Gak bisa. Nggak bisa ntar dulu. Langsung ya kali itu Gue ya. selalu mengalihkannya kayak tapi kan ada ini dulu gitu loh. Oh gitu ya. Iya gitu. Gue selalu ada alasan. Bergin ya. Iya. Sampai akhirnya tahu lah ya, lo tahu memang ceritanya apa banget ya, gitu banget. Ya tapi kan setidaknya kan gue tahu apa yang ada di hati lo dan bisa di share kepada teman-teman yang lain. Tahu dong. Gitu kan. Nah kira-kira lo pernah gak sih ngalamin waktu Tuhan ngomong kayak gini dan lo coba tawarkan yang lain? Kan tawarkan yang lain kan, bener kan? Lo lihat sini. Tunggu. Iya. Gimana Bang? Gimana? Ya lo kan coba dia kan apa waktu Tuhan ngomong gitu kan emang tidak menunda. Gemetaran nih gue nih Bang. Gemetaran orangnya nih. Nah, Ya kan emang gak menunda kan? Iya nggak menunda. Gak menunda tapi oke jelly drink menunda lapar ya kan. Lanjut. Kan tidak menunda. Tapi menawarkan dalam tanda petik opsi lain. Yang Nah, bisa dikerjakan. pelajaran apa yang paling lo tahu nih waktu itu, misalnya lo pernah gak sih ngerasa kalau Tuhan ngomong nih, wah ini harus nih. Tapi lo tawarkan sebuah opsi yang lain dan lo tahu Tuhan tuh gak suka. Enggak. Tunggu. Ini gue jarang banget lo ngomong bener-bener seserius ini di Ya, sini. emang betul. Serius. Tapi Nih lu tanya kalau nih, ngomong sama gue serius mulu Bang. ya gak bisa gue ngomong gak serius soalnya. Jadi nggak bisa bercanda nih. Ya gimana? Oke. Gue nggak pernah menunda ya Bang. Menunda gue nggak pernah. Tapi gue memberikan opsi lain. Yes. Ya. Tapi nggak menunda. Kalau menunda ntar dulu deh. Iya dong. Tapi kan secara tidak langsung ada waktu untuk mengerjakan opsi lain Nggak ini. bisa Bang. Nggak bisa dikata-katakan begitu Bang. Ya udah Nggak bisa terserah lo dong. dah.
Gimana? Nah terus lo tahu kira-kira waktu itu, wah ini kayaknya Tuhan nih kayaknya benar-benar nggak suka nih. Pernah nggak? Dengan apa dulu? Dengan apa yang gue lakuin? Kalau itu iya, ada beberapa hal yang gue lakukan yang gue tahu wah dia nggak suka banget. Ya udah Tapi gue tetap stop. lo jalanin. Ya enggak lah, gue stop lah. Stop. Stop dong. Salah satunya? Stopnya karena apa? Stopnya karena gue tahu dia nggak suka gitu loh. Lo Bang. stopnya karena tahu Tuhan gak suka atau stopnya karena lo ngalamin hal yang gak enak? Dua-duanya. Gue ya dua-duanya bang. Tuhan ngomong sama gue itu kayak di hati Apa tuh sih? kayak udah nggak enak gitu loh. Apa sih itu? Apa sih contohnya? Misalnya, Intinya gue melakukan pekerjaan di tahun 2019. Nah, oke. pekerjaan itu menghasilkan Startnya uang. 2019. Iya. Aha. Pekerjaan itu menghasilkan uang yang sangat banyak dan cepat. Bukan babi ngepet bang. Ah, Intinya enggak lah. gue Babi bisa, dipanggang aja lah. gue bisa mempekerjakan orang dan duitnya banyak. Intinya gitu dah. Bisa mempekerjakan orang, bisa memberkati orang itu. Iya, betul. Banyak orang. Iya. Nah, Which is seperti yang kau harapkan. ya. Cuman gue sebenarnya juga melihat itu bukan tindakan ilegal sebenarnya. Tapi di negara kita ini itu dianggap sesuatu yang ilegal lah. Gitu. Nah, gue melakukan itu, terus intinya terjadi cekcok antara investor-investor di atas gue lah intinya. Mereka ribut, memperebutkan kue ini loh. Kan kuenya besar sekali bang. Karena tidak mungkin kuenya kecil kalau hasilnya besar. Betul, nah, otomatis hasil besar, resiko pasti besar. Nah, intinya di perebutan kue tersebut, grup atau gerbongku itu kalah. Jadi tidak suka mau tidak mau harus mendekam di universitas. Disekolahin ya. Sekolahin. Gitu ceritanya bang. Tapi sebelumnya lo tau kalau Tuhan ini gak suka. Jujur nggak ngomong nggak suka. Nggak ngomong gak suka. Jujur Sekali lagi nggak ngomong kode. nggak suka. Enggak kode juga. Terus gimana? Diem aja, nggak ngomong iya, nggak ngomong nggak kode. Pokoknya diem aja. Diem aja, gue jalan-jalan aja. Gitu. Nah terus waktu lo di sekolah itu, lo pernah bawa permasalahan ini di hadapan Tuhan gak? Iya dong bang. Ini sekolah yang ini sekolah yang benar-benar sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan yang mahal. Tidak semua orang bisa di situ. Terus gimana? Yang gue lebih menarik adalah sebuah perjalanan lo di balik jeruji sekolah itu sih. Ya ketahuan dong bang kalau lo ngomong kayak gitu. Ya dari tadi di depan kan gue juga udah ngomongin tuh poin nomor 4. Iya. Cuma bahasa kita halus-halusin aja. Jadi pertanyaannya lo apa nih? Nah waktu lo ngalamin itu, Iya. gue lebih tertarik akan pengalaman perjalanan lo dengan Tuhan. Apa sih yang akhirnya lo bisa? Berapa lama lo sekolah waktu itu? 9 bulan. 9 bulan udah kayak di kandungan kan? Kayak dikandung kayak lahir kan? baru lagi. Buat gue itu adalah sesuatu yang sangat profetik sih. Angkanya profetik. Dari kan? dulu kan kita kenal angka profetik. Yes, Bang. maksudnya. Nah, maksud gue lebih tertarik apa sih yang lo alamin selama 9 bulan itu, bro? Bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup lo selama 9 bulan itu? Oke, jangan dijawab dulu. Kita akan balik lagi di next episode. Saya Roli Firman. Saya Mikael Cakrawala. Sampai ketemu episode berikutnya. Mantap. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi